Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat muslim, kali ini kita akan membahas halaqah tajwid sesi 1 oleh Ustadz Sabeni. Pada halaqah tajwid sesi 1 Sabeni ini akan membahas wawasan ilmu tajwid sebagai mukadimahnya atau pengantar tajwid. Di dalam wawasan itu ada 3 ilmu penyempurna bacaan Quran. Dan selain itu ada 3 rukun ilmu tajwid yang harus diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd, yang saya hormati orang tua saya semuanya. Baik, ilmu tajwid cukup panjang waktunya dalam 1 tahun ini 108 jam dengan bobot 54 kali pertemuan. Ya, bobot jamnya 108 jam. Kalau memang tidak ada diskon. Biasanya diskon, Mas. Belum dipotong libur. Biasanya tanggal merah libur. BG libur. Kedua, potongan jamnya juga apa peserta sendiri nggak masuk karena sakit, nggak masuk karena repot. Banyak kan tuh urusan nggak masuk. Paling tinggal berapa puluh persen. Tapi kalau bisa usahakan, kalau memang mau maksimal kemampuan. Kalau kita mohon kepada Allah agar diberikan kesempatan. Sehat, kalau nggak sempat susah juga. Sehat dan sempat. Ini nanti materinya cukup banyak ya. Pertemuannya juga banyak. 54 kali pertemuan. Nanti pertemuan di fotokopi. Nah, ini sebagian sebentar. Ya, ada beberapa, nggak banyak. Satu nggak ada di buku saya. Karena ini udah menyeluruh. Buku saya itu kan cuma tercover dasar. Ya, mau buku yang warnanya ini atau warna hijau. Di bawah nggak? Tuh. Hijau. Ya, betul. Ya, yang hijau. Tapi sekarang yang terbit yang hijau. Yang ini udah nggak terbit lagi. Oh bisa, itu nggak ada basinya. Masih basi. Ya, itu udah ditambah. Kalaupun mau dimiliki, itu memang perlu dimiliki. Ini materi pertama, materi kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu kan satu materinya nggak ada di buku saya. Nanti kita kasih kopinya. Yang materi sebelum terakhir ada maktu dan mausul. Itu aja satu yang belum tercover di buku. Kenapa? Karena memang ini bukan materi dasar, materi
memang sudah di kelas lanjutan halakoh. Ini udah melihat dari proses rosem, ilmu rosem. Jadi ada maktu dan mausul. Artinya maktu mausul itu dua kata bisa ditulis bentuk satu kata, dua kata juga ditulis memang dua kata. Kalau mausul dua kata ditulis jadi satu. Maktu dipisah. Dalam bentuk dua kata ya dua kata. Nah, itu kaitannya nanti dengan ilmu rosem. Ini LBK sebetulnya luar biasa. Sebagai pembuka, mukadimahnya gini, ilmu baca Quran, kesempurnaan dalam proses bacanya itu bukan hanya ilmu tajwid aja sebetulnya. Bukan. Kalau mau sempurna, kalau mau benar-benar mahir, ilmunya minimal 3. Punya ilmu 3. Iya. Kemarin mana? Ada? Apa bunyinya soal? Nah, itu rukun. Nah, saya bikin soal sih. Itu rukun. Bukan. Yang ini yang saya maksud bukan. Sama dia 3 juga. Cuma yang disebut di sana di soal itu rukun baca Quran. Kalau ini mah ilmu disiplinnya. Disiplin ilmu kemampuan cara bacanya itu mesti ada 3 juga. Ya. 1, baca Quran itu mesti punya ilmu tajwid. Ya, ilmu tajwid. Ilmu tajwid. 1. Ilmu tajwid nggak cukup. 2. Ilmu qiraat. Ilmu qiraat. Belum cukup. 1 lagi. Ilmu rosem. Ini nanti disebut rosem Utsmani. Baru sejarahnya tahu tuh kodifikasinya, pembukuan Quran. Nitikin Quran kapan? Itu barisinnya kapan? Kita kan belum tahu tuh sejarahnya. Kita mah tahu-tahu udah mateng. Tinggal baca, bacanya masih lepor. Udah dikasih semua itu. Tentang kesempurnaan bacaan Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Itu gak sekaligus. Diturunin dulu, suruh baca, tulisannya belum jelas. Tapi bacanya udah jelas sekali. Tapi tulisannya belum. Penyempurnaan masa demi masa terus teratur. Nah, pada akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib baru ada proses penitikan Quran. Itu pun belum sempurna sekali. Terus masa berikutnya baru dibani-bani tuh. Nah, harus selesai. Nah, sekarang tinggal enaknya doang. Lu mikirnya kayak apa itu nama bang? Nitikin sama-sama 1. Ya, nanti kita buka sejarahnya melalui referensi yang jelas. Nanti ada apa namanya kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Buah karya seorang ulama besar yang namanya Syekh Manaqoto. Itu udah diterjemahkan. Kitab itu di Indonesia. Bisa dimiliki dan bisa dibeli di pasaran umum di Wali Songo. Ya. Judulnya apa sih? Ya. Mabahis fi Ulumil Quran. Tapi yang nyusun adalah Manaqoto. Nanti tuh nih di sini nih. Kita akan tahu ini sama ini. Ini juga masuk, cuma nggak terlalu banyak membahas tentang ilmu tajwid. Tapi yang lebih adalah qiraat dan rosem.
buku. Itu hampir sama tebalnya sama buku saya. Tajwid. Nah cuma yang akan kita baca, yang akan kita proses ini dulu nih, satu dulu kita bahas. Nanti ini nih kita singgung-singgung aja. Masih ngeder juga baca Qurannya dia. Jelas, orang gue ilmunya belum dia pegang. Ini kan ilmu, ibarat baju, celana, sepatu. Lah, jasnya doang cakep sama celana, kagak pakai sepatu. Tidak tanya. Sepatunya cakep, mahal dibeli. Jasnya ada, celananya enggak ada. Pokoknya saya mengistilahkan begitu. Artinya ini ada kerjasama yang erat, hubungannya sangat erat. Nah, ketika proses belajarnya itu, pada intinya di bacaan Quran ini baru 3 rukunnya. Kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lil wasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan wal qur'anu bahadhihi salasatul arkan. Di buku saya nggak ada itu, tinggal ngapalin, udah diterjemahin lagi. Nah, rukun bacanya baru 3. Ini kan ilmunya, bacanya udah jelas. 1, sesuai dengan gramatika bahasa. Baca Quran nggak boleh keluar dari gramatika bahasa Arab, harus sesuai. Artinya nggak boleh salah. Gramatika penting, grammarnya harus belajar juga. Karena di Quran itu menurut bahasa Arab, kalimat itu ada 3 kata. Ada kelompok 3 kata, ada huruf, ada fiil, ada isim. Nah itu harus bedain tuh. Berhenti baca Quran wakaf nggak boleh di huruf, harus di kata, isim atau fiil. Nggak boleh di tengah. Man lam ya'rifil waqfa, kata ulama hadis, lam ya'rifil Quran. Siapa yang nggak bisa berhenti cara baca Quran, berarti itu orang nggak kenal Quran. Nggak kenal dia mana Quran, mana bukan. Nggak bisa. Waqaf wasol wajib. Hukumnya untuk mempelajari cara baca itu. Wah ini nggak bisa sembarangan. Terkadang yang anehnya, orang meremehin banget ilmu ini nih. Tajwid sih. Siapa nomor 1 nih? Ngajar apa? Tajwid ya. Ya, saya ini gambaran dulu supaya Bapak Ibu harus jelas arahnya kemana kita mau jalan selama 54 kali pertemuan. Bahasa Arab sesuai. Yang kedua, sesuai dengan Rosem Usmani. Rosem Usmani itu kan kembali lagi ke ilmu ini. Rosem. Wasoha isnadan. Yang ketiga, bacaan Quran itu sesuai dengan periwayatan yang sah. Makanya kalau periwayatan yang sah, gurunya harus jelas. Nyari gurunya harus jelas. Sanadnya. Itu guru belajarnya sama siapa gurunya lagi, sampai muttasil ilan Nabi, nyambung pada Rasul. Itu jangan masalah guru, repot nanti. Sekarang nih banyak main comot-comot. Iya. Kira baca, lah saya dapat sama guru Mat Jais, boleh 2, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Ya memang boleh. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 juga boleh. Tapi harus cover melalui qiraat, riwayat, torik. Harus pakai tuh. Makanya dibilang dalam syair Imam Ibnul Jazari bilang wasahha isnadan huwal Qur'anu. Tadi kan udah disebutkan bahadhihi salasatul arkan. Itu rukun yang 3 itu nggak boleh dibuang. Kalau salah satu lepas, maka bacaannya tidak dianggap sah. Waduh bahaya.
bilang begitu. Untuk baca Quran dengan secara baik, benar, sempurna, harus jelas ilmunya. Ini LBQ memang sebetulnya memang luar biasa, cuman terkadang orang masih meremehkan. Udah dikasih kesempatan masuk, nggak masuk, mau berhenti aja. Ustaz, ujian kapan Ustaz? Saya bilang nanti tahun 2015 penghentian. Ujian kita ditanya masuk lagi hanya ujian. Jangan begitu Ustaz, mohon maaf saya belum bisa hadir. Ya, besok hadir ya, ya Ustaz. Ini lagi kurang sehat. Iya, tapi kalau lagi pusing datang, insya Allah baik. Sebetulnya sakit-sakit panas dingin dikit-dikit mah nggak usah datang aja terbilang sembuh. Kan panas dingin dikit ditambah lagi kita begini di tempat tidur. Ya, makin banyak. Iya, usah. Jadi yang kita bahas Bu, Bapak ini dulu nih. Ini banyak. Ya, yang pertama masuk pada bab mabadi asyraf. Materi pembahasan pertama di tajwid namanya mabadi asyraf. Ada di situ bukan? Ada. Halaman. Bukunya dikempit-kempit mulu sih. Kurang. Masih Nih, tuh. Muqaddimah fi mabadi' ilmi tajwid. Ya. Pendahuluan mengenal 10 pijakan ilmu tajwid. Ada. Belum pernah baca ya? Nah, siapa orang yang mau belajar disiplin ilmu harus kenal dulu 10 pijakan. Mana arahnya tuh ilmu. Semua ilmu punya sebetulnya, bukan hanya ilmu tajwid aja. Semua, ilmu fikih, mabadi asalnya ada. Ilmu tauhid ada. Semua ilmu ada. Kebetulan kita lagi ngomongin ilmu tajwid. Apa ilmu tajwid? Ilmu tata cara membaca Al-Quran. Apa tajwid isinya? Makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf. 3 sebetulnya pokoknya. Makhraj, bagaimana cara mengeluarkan huruf dengan baik dan benar. Sifat, bagaimana cara membunyikan. Kalau makhraj ngeluarinnya, sifat bunyinya karakter. Ini harus sinkron banget ini antara makhraj dengan sifat. Gak bisa dipisahkan. Po, ta, da, po. Itu satu tempatnya. Kalau bahasa kita mungkin satu kandung, cuma berbeda karakter. Waqa'u wad-dalu wata min huwa min qul yasanaya was-sabiru mustaqim. Itu baiknya. Jadi po dal ta satu kandung, satu tempat keluar, tapi karakternya berbeda. Bunyinya tuh, kalau karakter huruf ya bunyi po, lipu, ta, itu beda. Yang satu sama-sama di ujung. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. At. Semuanya at. Mau ta, mau dal, mau to. At. Di situ tempatnya. Tapi ketika lepas bunyi beda. Ad-da, at-ta, at-ko. Wadha'u wadzalu wasa lil mulia. 3 huruf juga. Dal, lo, sa. Sama, tapi beda karakternya. Gara-gara beda karakter bisa jadi persoalan makna ya. Juga beda. Nah ini adalah dikemas dalam ilmu tajwid. Ilmunya tajwid tuh. Gak bisa asal bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini mana tarkib? Yang mana tarkib? Gak jelas. Kuliah ayyuhal kafir. Enak aja. Oh begitu. Kata kampungnya.
lancar mah lancar, cuman belum pas. Ya ayo kafirun, la aku ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud. Salah. Ya, kemudian tolong lihat nanti ayat-ayat yang menjadikan perintah baca Quran memakai tajwid. Poin saya di bawah. Nih, nanti catat. Surat Al-Muzammil. Ya. Surah Al-Muzammil ayat 4. Surah Al-Furqan ayat 32 ya. 32. Surah Al-Baqarah 121. Surah Al-Qiyamah 16, 17, 18. Terus gitu dulu lah. Lihat tuh terjemahnya, tafsirnya. Oh, perintah baca Quran pakai tajwid itu jangan sembarangan. Namanya Quran tajwid ulama yang merintahkan buat bisa. Tapi yang paling inti sering kali diucapkan, ini semuanya juga masuk ini. Al-Muzammil. Warat ilil Qur'ana tartila. Kata tartil, Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah tafsirnya di sini ngomong. Kata tartil di sini. Tajwidul huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuquf. Ya. Dikasih gambaran dulu nih biar jelas. Entah kalau ditanya orang punya alasan. Wa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuquf. Ini gambaran umumnya 1, 2. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Qur'anlah kamu setartil-tartilnya. Artinya bertajwid. Tajwidul huruf bagus, huruf penyebutannya bagus, tarkik tafkhimnya bagus. Tajwidul huruf. Ya. Al-Qiyamah. Ya, tulisan anu ini Bu, cepat. Nih. Kita. Ya. Jadi persoalannya tajwid. Kita lagi bicara soal ilmu ini aja nih satu dulu nih. Tajwid. Tajwidul huruf bagus huruf. Bagus huruf apa sih? Yang tadi. Apa yang pertama? Makhorijul huruf. Ya. Makhorijul huruf. Sifatul huruf. Apa lagi? Iya. Ahkamul huruf. Ahkamul huruf apa sih? Idhar, idgham, ikhfa, iqlab. Maumud idgham mutamasilain, mutaqaribain, mutajanisain, bighunna, bila ghunna. Masuk itu kategorinya. Silakan.
penting banget. Nanti sebatas mana urgen terhadap persoalan ini, saya kasih contoh nanti surat Al-Fatihah. Siapapun tidak bisa mengelak dari persoalan Fatihah, karena sentral dari ibadah sholat adanya di Fatihah. Fatihahnya benar, sholatnya benar. Fatihahnya nggak benar, sholatnya waduh bahaya. Wa ma'rifatul hukum. Jadi hukum tentang bagaimana cara berhenti. Al-waqfu wal ibtida, bagaimana berhenti, bagaimana juga mulai lagi. Wal waslu, juga wasal yang jelas. Jangan wasal bukan, waqaf juga bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu namanya waqaf bukan, wasal bukan. ngomelin orang. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alah, biar jelas. Kalau mau wasal, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau mau wakaf setiap ayat, silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Napas dulu. Ar-Rahmanir Rahim. Ngopi juga boleh. Maliki yaumiddin. Mana kopi? Enggak nyinggung enggak. Saya udah ngopi mulu. Enggak, soalnya begini orang paham. Ketika lagi baca Quran enggak boleh minum, batal. Iya. Bukan, nggak boleh, bukan. Yang kagak boleh makan minum malah lagi sholat. Baca Yasin ceritanya nih, malam Jumat. Biasanya wiridan Yasin, Al-Kahfi, kemudian Ar-Rahman, Al-Muluk, Waqi'ah. Rajin dah tuh baca malam Jumat begitu. Kan capek tuh. Minum terus pertengahan surah Yasin minum terus, silakan, nggak apa-apa. Yang kagak boleh nanti ada hukum lagi. Emang minum dia mau minum kagak ada, dia panggil cucu. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Cucu lewat di dalam rumah, cuk. Terus ambilin air. Apa terusannya? Terusannya apa? Tanzilal azizir rahim. Nggak boleh. Kan habis manggil tadi itu. Itu aturannya tuh yang nggak boleh, harus dipahami. Kalau begitu tadi ta'awudz dulu atau basmalah. Karena udah putus hubungan kita sama Allah, diseling tadi dengan ucapan yang tidak ada hubungannya. Maka ada hukum kotor, ada hukum saktah, ada hukum wakof. Ada wakof, ada kotor, ada saktah. Nanti masuk tuh masalah di sini. Materinya ada. Ada semua di pelajaran kita sekarang ini. Di 54 kali pertemuan ini. Tapi dengan syarat di kelas ini, satu, lancar bacanya. Ya insya Allah aja besok dites. Iya, bagus dites. Ini al-ibtidah, al-waqfu wal-ibtidah. Jelas wakafnya. Jelas. Tak boleh. Nah ini persoalan yang akan kita mau bahas ke tajwidul hurufi wa ma'rifatul huruf. Udah yang enak begini nih besok Mabadi Asyrah nih, dan terus sampai hatam. Megang bukunya enak.
Temenku pengen, ya nggak apa-apa, ngutang-ngutang dulu dah. Kredit juga nggak apa-apa. Hah? Kredit dong. Kredit. Kita mau orangnya enjoy aja. Jadi peserta punya buku. Yang ini ada hijau. Yang hijau aja, yang hijau. Bahas bagaimana caranya 54 kali pertemuan sebuku habis. Itu pegangan tuh asli, pegangan dah tuh. Sama, cuman kurang lengkap aja, ada beberapa, ntar fotokopi yang kurang. Kalau yang hijau udah lengkap. Abadinya yang tadi. Iya, tadi. Tuh. Iya. Yang pertama apa? Pengertian. Bahasa Indonesianya aja, pengertian. Bahwa ilmu tajwid adalah ilmu tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Simpulannya itu. Yang kedua, sasaran. Apa sasarannya, Bu? Ilmu tajwid adalah kata dan kalimat dari ayat-ayat yang menurut jumhur atau mayoritas ulama. Artinya begini, sasaran ilmu tajwid, kewajibannya untuk belajar ilmu tajwid itu baca Quran. Kalau sudah cerita baca Quran, wajib bertajwid. Itu fardu ain. Yang kedua, ada ulama berpendapat hadis juga baca pakai tajwid, tapi nggak semuanya berpendapat itu. Ada sebagian kalau hadis enggak. Ya, nggak wajib baca. Nanti dulu, nggak wajib baca pakai tajwid. Tetapi tidak wajib seperti Quran. Kalau di hadis ada kalimat seperti mad wajib, harus dibaca panjang, tapi tidak sepanjang baca Quran. Nanti panjang. Pakai cuma nggak sesuai dengan Qurannya. Kalau Quran kan kalau udah mad wajib nggak boleh 2, minimal 4 atau 5. Gitu. Kalau sudah mad jaiz, walau boleh 2, boleh 4, boleh 5, boleh 6, tapi harus disesuaikan dengan toriknya dulu. Siapa bacaannya, riwayatnya siapa, toriknya apa. Indonesia itu hafaz Torik Asyatibi, berarti baca mad jaiznya hanya 4 atau 5, nggak boleh 2, apalagi 6. Nah ini harus benar-benar disetting dengan bagus. Kalau enggak, salah ya, salah bacaan. Kalau ngaur-ngaur begitu nggak boleh, harus sesuai. Makanya dia bilang tadi sesuai dengan riwayat, qiraat dan tori. Nanti saya bukakan PowerPoint saya, nanti saya buka. Ini loh pedoman Torik Asyatibi. Sasaran ilmu tajwid Quran. Yang kedua, ada yang menyatakan hadis. Itu tidak semua berpendapat. Tapi selain itu enggak. Nah, kecuali sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli itu enggak ada ya-nya. Dibaca panjang enggak boleh. Karena khitab kepada Allahnya nanti mu'annas. Haram. Ya. Allahumma sholli. Neng gureng gitu kan, pakai musik lah. Enggak boleh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, harus gitu. Enggak boleh Allahumma sholli. Baca pakai lagu silakan. Memang ada perintah dari Nabi, tapi jangan sembarangan main panjang-panjangin. Boleh. Kalau punya baris boleh panjang. Hah? Itu namanya ular kobra. Mati bukan mati. Ular kobra. Iya, panjang. Berarti sasarannya, kalau sasaran ilmu tajwid, Quran nggak bisa ditawar-tawar lagi. Wajib ain.
la khilafa fi annahu fardu kifayatin wal amalu bihi fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin minal mukallafi. Lihat situ ada. Itu ada. Apal saya masih tuh, orang saya yang nulis. Oh ada. Harus dihafal. Nanti kalau ngapal kan enak ketika orang nanya. Yang ketiga, faedah. Apa manfaatnya? Saunul lisan anil khotori fi kitabil. Memelihara lidah, jangan sampai salah mengucapkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Alhamdulillah dia baca pakai hak besar. Alhamdulillah. Ini maknanya halak. Halak ini artinya binasa atau hancur. Masa Allah hancur? Hancur Allah. Yang hancur yang baca. Salah. Hancur yang baca. Yang baca mati seakan sewaktu-waktu pasti mati. Meninggal, habis. Kalau Allah nggak bisa, makanya hati-hati. Sampai ulama tauhid, ada orang yang baru masuk Islam, ketika dibaiat melalui syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad aja dia nggak bisa ngucap, mesti diganti kalimatnya itu orang-orang usul. Muhammad diganti sama dia. Ganti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Abul Qasim Rasulullah. Jadi Abul Qasim. Siapa bapaknya Qasim? Muhammad. Sampai nggak bisa nyebutnya tuh sampai diganti. Begitu pentingnya maksudnya tuh, nggak boleh sembarangan. Abul Qasim jangan Abul Sabeni. Abul Sabeni sama Abdul Hamid. Ini nggak boleh nih. Nah, ingat satu. Alamin. Ain. Alam. Hamzah. Penyakit. Ada gun. Alim. Apa alim? Sakit. Sakit yang sangat pedih. Alam. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Pakai qaf. Nah, itu ada Arab Badui, nggak bedanya dengan orang Indonesia. Sekian banyak suku. Masa jauh-jauh Betawi ya. Betawi kota, Betawi pinggiran. Lain ngomongnya. Kota mah mau kemana kamu? Kemana? Giliran orang Cengkareng memang ada di perbatasan antara Jakarta dengan Banten. Kemana lo? Kemana lo? Gua mau sono. Tapi maknanya sama, cuman bahasanya beda. Nah di Arab pun demikian. Qaf, kalau yang di gunung-gunung itu nyebutnya go. Maqam, magom. Kola, tila, gila. Memang begitu, bukan mau bikin ketawa, memang begitu. Ibu aja usaha ketawa mulu. Kola, gila jadinya. Nah, kata yang ada di bahasa sudah sepakat dia di wilayah dia masukkan baca Quran, nggak boleh. Walau dia orang Arab, nggak boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Harus begitu. Jangan ihdinas siratal mustaqim. Salah. Udah orang ngaku sama orang sorot keluar. Awas. Diambil kata orang sorot. Mustaqim diambil dari tasrifnya istaqomah. Yastaqimu mustaqiman. Masdarnya tuh. Apa artinya? Jalan yang gelap. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang gelap gulita.
neraka diminta salam. Berarti nggak boleh. Saya tulis tuh sampai lahan jali namanya. Kesalahan yang berat hukumnya haram. Jali jalannya karena udah berubah makna. Ada di buku saya tulis mustaqim, mustaqim, mustaqim. Tulis. Itu jangan ngikutin tuh. Kadang-kadang ini mohon maaf, bukan kita ngecilin orang Habib bukan. Silakan kalau ilmunya memang yang benar ikuti, cara baca yang benar ikuti. Tapi kalau cara baca yang salah jangan. Emang Habib bukan orang. Apa dia nggak bisa salah? Bisa. Sangat bisa. Jangan dibilang orang udang-udang juga kayak Dantes Pak. Kemudian nggak bisa salah. Wis, jangan. Yang agak salah Nabi yang sering ditegur sama Allah. Apalagi biasa. Salah, ada salah. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan dipakai. Walau di Habib. Tapi ihdinas siratal mustaqim dipakai. Walaupun dia satu nih. Jadi kan benar itu. Itu dibahas di dalam ilmu tajwid yang besar-besar. Sangat benar-benar dipesan oleh para ulama. Awas, hati-hati. Diwanti-wanti banget itu. Jangan diikutin. Jadi ikutin aja udah. Jangan ditegur deh. Kalau itu tuh kan mahal nih. Ente nomor aneh. Emang ente siapa? Diminin aja baik kalau umurnya 60 tahun ya tinggal nungguin dikit lagi kan. Kata guru-guru gitu, biarin aja. Kalau yang kita tegur dia bisa terima, tegur. Harus pakai kode etik yang baik. Ya iyalah jelas. Kalau nyanyi memang bukannya Quran, bukan hadis. Gandini Suwaya gandini. Silakan. Ada yang baca gan, ada yang baca pon, ada yang baca kon, silakan. Yang penting enak. Tapi baca Quran jangan yang penting enak, harus sesuai dengan tuntunannya. Kalau lagu boleh ya? Wow, lagu baca Quran masih diberikan kebebasan selama lagunya itu tidak melanggar aturan tajwid. Karena an-naghamatu khadi'atun lit-tajwid. Yang diutamakan adalah tajwid. An-naghamatu khadi'atun lit-tajwid. Lagu wajib tunduk kepada tajwid. Silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Iya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silakan. Aminnya mau diamin, amin. Asal sepakat aja. Tapi jangan coba-coba. Tabat yada abila habiwa tab. Enggak boleh. Haram itu. Lagu apa itu? Pernah tenor itu lagu. Dia ke pasar dong kalau mau ya. Apa ya? Tinggalan zaman. Ya, lupa. Iya kana kudu wa iya kana stain. Boleh nggak? Karena lagunya sudah melanggar tajwid. Jangan sembarangan. Nah, ya. Terus keberapa lagi? Ya. Berapa tadi? 4. Ya, keempat apa bunyinya? Keistimewaan. Ilmu tajwid itu adalah ilmu min asyrafil ulum. Sepaling mulia ilmu. Kenapa? Karena urusannya kepada wahyu, kepada firman Allah. Terus Bu? 5. Hah?
hubungan kepada Iya. Kelima. Iya, ilmu tajwid merupakan salah satu dari ilmu-ilmu syariat yang berkaitan langsung dengan Al-Quran. Itu keistimewaannya dia. Nih, hukum. Orang menghukumkan sesuatu, para ulama mazhabul arba'ah aja. Mazhabul arba'ah, Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Itu dia berangkat untuk beda-beda tentang proses pendapatnya, ijtihadnya ya. Ijtihad beliau itu 4. Itu karena qiraat. Karena qiraat itu. Arjulakum, arjulikum. Itu qiraat. Ya. Nah, dijadikanlah istinbat hukum. Pengambilan hukumnya itu dari ilmu qiraat. Berarti ilmu qiraat adalah ilmu yang cukup tua. Bahkan awal dalam proses baca Quran itu ilmu qiraat. Lalu dibuktikan ada Imam Ibnu Katsir, ada 2, Ibnu Katsir mufassir, ya, mufassir dengan Ibnu Katsir qiraat. Ini bedanya jauh. Kalau Ibnu Katsir mufassir, ya, itu beda dengan ilmu qiraat 400 tahun. Berikutnya baru ada mufassir. Jadi namanya duluan sama. qiraat Ustaz Ya, duluan qiraat. 400 tahun. 400 tahun kemudian baru keluar Katsir tuh. Ibnu Katsir Katsir mufassir. Oh, iya. Tua banget. Loh, Generasi. generasinya jauh sekali. 300 tahun dari awal Hijriah, bulan Hijriah itu awal Hijriah sampai 300, ya, 3 abad. Itu adalah yang disebut dengan ulama kholaf, ulama salaf. 301 sampai sekarang baru disebut ulama kholaf. Atau sebutan lain, ulama yang 300 tahun pertama disebut ulama mutaqaddimin. Yang berikut sekarang mutaakhirin. Ibnu Katsir termasuk mutaakhirin. Ibnu Katsir qiraat mutaqaddimin duluan. Kenapa? Karena dia kelompok tabi'in hidupnya. Nabi, terus orang yang hidup bersama Nabi namanya sahabat. Tapi ingat, orang yang hidup bersama Nabi dan beriman. Kalau yang kagak beriman mah bukan sahabat. Penjahat. Ya. Kalau yang beriman itu namanya sahabat. Setelah 100 tahun kemudian ganti generasi namanya tabi'in. Tahun kedua ganti lagi 100 tahun kemudian tabi'in. Kemarin baru ulama. Sehingga Nabi sebelum dia meninggal dia ngomong dalam hadisnya, al ulama warasatul anbiya. Udah dia titipkan ilmu agama sama ulama. Termasuk Ustaz Sabri. Insya Allah. Sabri alhamdulillah diwariskan ilmu idgham, izhar, ikhfa. Ini ilmu juga ilmu agama. Makanya lagi belajar idgham yang kayak supaya idghamnya nggak salah. Paknya kan. Oh nanti bicara idgham banyak masalah. Kalau di kelas ini ya, ini bikin makalah aja cukup judulnya idgham. Kamu bahasa apa? Idhar. Terus idhar aja banyak. Idhar halqi, idhar syafaqi, idhar mutlaq, idhar qamari. Banyak banget. Belum bahasannya. Bagaimana terjadi kalimatnya, bagaimana terjadi bacaan, bagaimana hukum berikutnya, kaitannya dengan apa. Nah ini nano gambaran ya, baru gambaran umum. Kemudian nanti langsung kita masuk. Ini kan mabadi namanya gambaran umum. Terus dasar peletakan. Ya. Peletakan pertama adalah memang diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah dapat wahyu
melalui perantara malaikat Jibril juga diperingatkan sama Allah dalam surah Al-Qiyamah. Bacanya hati-hati loh, Rasulullah baca Quran nggak boleh sembarangan. Sehingga kata Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 16, la tuharrik bihi lisanaka lita'jal bihi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Hati-hati Rasul. Baca Quran jangan enak-enak aja, cepat-cepat terus selesai terus bisa. Kamu jangan khawatir, saya udah jamin. Buat ente sudah jamin. Ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jal bihi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Saya udah jamin, jangan khawatir. Akan saya simpan di dadamu. Kayak gitu. Tapi ingat, dalam proses pembelajarannya, musyafahahnya wajib antara kamu dengan malaikat Jibril yang saya utus. Apa ayat berikut di 18? فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Bahasa kitanya begini, bahasa pahamnya. Apabila malaikat Jibril lagi baca, dengerin. Bagaimana ikhwanya, bagaimana idghomnya, izhar, iklam, bagaimana panjangnya, mad wajib, mad jaiz, mad lazim, mad arif lisukun, mad iwad, mad tamkin, mad lin, dan seterusnya. Bagaimana wakof dan wasol, semua dengerin dulu. Nanti kalau malaikat Jibril selesai, baru kamu baca. Itu adalah satu metode yang disebut musyafahah. Talaki. Musyafahatun. Dalam istilah tasrif ilmu sorof namanya musyarakatun. Saling maknanya. Syapatun bibir, syapatain dua bibir. Musyafahah ngadu bibir. Ngadu. Antara murid sama guru ngadu bibir. Itu wajib hukumnya. Tapi jangan salah paham. Itu soalnya saya ngomong begitu ada yang bilang gini, Ustaz. Enak banget Ustaz nih. Nah, kita lagi ngomong serius dia kata enakan Ustaz. Maksudnya begini. Dari ayat fa'idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau guru lagi baca, perhatikan dengan bagaimana monyong muncisnya. Iya, kan monyong susah, monyong guru-guru istiqlal. Di tempat saya tuh ada guru galak. Emang yang diajarin agak monyong, mohon maaf. Itu hurufnya dimonyongin, monyong. Kurang monyong itu. Galak tadi. Dulu, kalau sekarang sih orang ngajar galak dulu tinggal murid. Jangan galak-galak, nanti ada metodologinya. Untuk orang masa-masa sekarang. Kata Sayyidina Ali, "Allimu auladakum fa innahum ghairu ma ullimtum." Gitu kan? Jadi kesimpulan itu kata Sayyidina Ali, kalau ente ngajar jangan seperti ente diajari dulu. Lihat kondisi sekarang. Maunya bagaimana? Kalau memang harus pakai laptop, ngajar pakai laptop sekarang. Jangan kayak dulu masih pakai kapur aja kapur. Ya, udah main kapur. Sekarang ini aja cuma sekedar aja. Tayangin, pakai media. Entah pakai kreatif apa. Nanti diajarin nih di kelasnya. Pembelajaran khusus tentang metodologi. Cara ngajarin anak bagaimana metodenya. Ya, ini gambarannya musyafahah. Jadi wajib ain. Jadi kalau baca Quran, guru tajwid cari gurunya. Ustaz-ustaz di dekat rumah panggil buat anak ibu, buat anak bapak ngajar, bapak belajar. Panggil guru, suruh ngajar. Kalau memang nggak mau manggil, bapaknya yang kewajiban ngajarin. Bapak jangan ngajarin anaknya aja, ibunya dia baca Quran itu bagus banget karena tanggung jawab bapak. Kadang-kadang ibu susah diajarin ya. Wah, kalau dia susah diajarin suruh ngaji aja. LVI datang. Nih ngaji bawa kosin. Gitu. Berangkat. Penting dapat izin. Ngaji benar-benar. Harus benar-benar ngaji.
kalau udah sampai di rumah tanya, nah tadi dapat apaan? Idgham apa? Coba caranya gimana? Gitu, karena bapaknya bisa. Baca idgham apa itu? Idgham biduna, baca. Mayyakun. Nah benar, berapa harokat? 2. Dapat dia ngaji berarti. Mayyakunu min waraihim. Itu dapat tadi? Iya. Berarti udah ada tuh. Itu dalam istilah idghamnya secara sempurna sebutannya apa? Idgham bi gunnah naqis. Pintar lah. Nggak sia-sia tuh ongkos tadi itu. Serius. Jadi tanya, dari berapa? Ya, mama lupa dah. Lupa. Bapaknya ditanya begitu juga. Pikiran lagi banyak begini, biarnya asal datang aja dulu. Asal datang aja. Ya. Musyafahah. Terus, berapa nih? Terus. Keenam, dasar peletakan Rasulullah diberikan kepada sahabat, diberikan kepada tabi'in, diberikan kepada tabi'ut tabi'in. Nah ini bacaan kita qiraat Imam Asim. Nah kemudian kita ada tuh kita setting untuk bacaan Quran kita nih. Siapa? Karena qiraat banyak. Ada qiraat 7, ada qiraat 10. Kita pakai yang kelompok 7 tapi 1 yang kita bahas. Qiraat Imam Asim. Nah, riwayat baru. Hafiz. Torik. Atau Syafii. Ini yang akan kita bahas dalam materi. Nah, itu buku tuh khusus. Qiraat Imam Asim, riwayat Hafiz itu buku khusus. Nanti baca di mukadimah saya. Apa katanya? Ya, baca buku gitu Bu. Bapak, buku apa saja? Mukadimah penyusun baca. Ini buku mau kemana sih larinya nih? Arahnya kemana? Ini mah boro-boro dibaca. Isinya aja kan. Ngajinya apa ngajinya? Habis baca mau guru taruh, habis baca guru taruh, ambil lagi. Hari ini nggak tahu lagi. Minggu depan begitu taruhnya lupa lagi. Anaknya salahin. Makanya di mana nyari di mana? Ya, itu pengalaman. Jadi itu namanya dasar-dasar peletakan. Nah, yang paling inti harus kita pahami, Rasulullah dulu nggak pernah namain ilmu tajwid. Sahabat juga nggak ada nama ilmu tajwid dulu. Sahabat belajar tajwid sama Rasul kitabnya nggak ada. Pokoknya Rasul langsung memberikan bacaan, wajib baca Quran bertajwid. Tapi buku ilmu tajwid nggak ada. Itu keluar pada zaman abad keempat. Abad keempat Hijriah itu baru ada muncul. Allah memberikan mindset yang begitu hebat, otak yang jenius kepada seseorang yang bernama Abu Muzahim Al-Khawqani. Di buku itu ada Pak? Buku ini belum ada. Saya selipin, saya tambahin lagi ke penjelasannya. Abu Muzahim Al-Khawqani adalah orang pertama kali membuat ilmu tajwid di abad keempat. Allah berikan dia kecerdasan luar biasa. Kecerdasan manusia dipilih sama Allah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, itu bukan orang sembarangan itu. Yang hidupnya memang untuk agama. Lah kayak Imam Nawawi, Ad-Dimishqi, itu bukan orang sembarangan. Kerjaannya nyusun, kita ngarang, belajar, ngajar, 3. Itu gara-gara 3 itu dia tekunin begitu sampai lupa kawin. Nggak kawin. Tahu-tahu dia ingat udah tua, nggak jadi kan? Sampai meninggal dalam keadaan kerja.
Imam Nawawi ad-Dimishqi. Karena Imam Nawawi yang terkenal di dunia ini ada dua yang begitu populer di Muslim Indonesia. Imam Nawawi ad-Dimishqi, Damaskus. Yang kedua Imam Nawawi al-Bantani, Banten. Kalau Banten kalian dia ya Tanara. Tanara bukan makamnya di Mekah. Dia itu tempat lahirnya, baiknya. Saya ke sana. Ya. Dibuat haul oleh orang Indonesia. Kalau di Mekah kan jauh, di Tanara Banten. Wilayah yang sangat di pojok pesisir. Tanara itu. Depannya lapangan. Iya. Tahu Pak ya? Itu tuh kita datang biar kita tahu sejarah. Iya, jalan-jalan di sana. Jalan-jalannya ke Ziarah. Puncakmu. Coba, Puncakmu lukanya dibanggain. Puncak mulu. Imam Asim kelompok hidupnya masa tabi'in. Imam Asim masa hidupnya tabi'in. Dia belajar tidak sama Rasul, tapi belajar kepada sahabat Rasul. Gurunya Imam Asim, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit. Langsung sahabat Rasul. Nah, orang-orang yang kita sebutin tadi ngajinya langsung sama Rasul. Enak banget tuh. Kita juga mau. Iya. Orang ini yang dititipkan ilmu sama Allah, ya, melalui Nabi itu sama Allah melalui perantara malaikat Jibril, Nabi langsung kepada sahabat. Oh, Nabi itu nitipin ilmu yang dia belajar sama malaikat juga pas sembarangan dikasih begitu aja selesai, walaupun bakatnya Nabi. Prosesnya luar biasa. Kalau hafes siapa? Ya, Kalau hafes siapa? Hafes muridnya Asim. Hafes murid Asim. Kemudian Syatibi adalah yang menyebarkan ilmu qiraat 7. Karena Asim kelompok 7, maka yang menyebarkan adalah Imam Syatibi. Imam Syatibi ini adalah orang juga, tapi dia nyusun kitab, mengarang kitab namanya Hirzul Anani wa Wajhut Tahani. Disusun, dikarang oleh Imam Asy-Syatibi. Dia orang ini, orang Mesir. Ya, orang Mesir. Itu Syatibi. Syatibi, saya baca sejarahnya dalam keadaan nyata hidupnya. Tapi bisa ngarang kitab. Sampai-sampai kalau saya baca sejarah jadinya kitab dia, kita nangis rasanya. Kalau kita renungkan, ngarang udah jadi tebalnya segini. Ada 1173 syair yang dia buat sendiri. Ketika udah jadi dari Mesir dia ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Dia bawa kitabnya. Dia kelilingin Ka'bah dulu ratusan kali tawaf, dia bawa kitab. Udah selesai, yang saya baca ya di dalam kitab muridnya namanya Al-Mula'ali Minahul Fikriyah. Ada di situ kisah sejarah Imam Syatibi. Imam Syatibi punya murid namanya Syekh Mula'ali. Nyusul lagi tuh murid namanya Minahul Fikriyah fi Hindit Tajwid. Terakhir sebelum dia tutup dalam kitabnya, dia tulis sejarah gurunya. Yang paling dekat sama guru, ya, orang yang murid yang paling dekat sama guru itu tulis sejarah. Keliling, habis dikelilingin tuh guru saya, kemudian ngomong di depan Ka'bah, ya Allah, kalau memang susunan saya ini mendapat ridho-Mu, ilmu ini akan bermanfaat kepada umat. Tapi kalau tidak mendapat ridho-Mu, binasakan aja Allah. Ngomong begitu aja dia, Bang. Kalau memang mendapat ridho-Mu, dipakai oleh umat, bermanfaat. Kalau enggak, binasakan, hancurin aja buat apaan? Kalau nggak ada ridho, buat apaan? Gitu kan? Udah. Bismillah, dia jalan ke pinggir laut, jalan jam itu kita.
Kan dulu tulisannya bukan pakai pulpen begini. Iya, Pulpen pakai yang asal kena air tuntun. Iya. buat. Colek, tulis. Colek, tulis. Apa begini? Anda ridho. Kalau memang Allah ridho, nggak berubah. Tapi kalau Allah kagak ridho, habis. Udah lama, udah basah semua, berjajak, diangkat, utuh. Berarti dirinya husnullah, Allah ridho. Sampai sekarang dipakai. Nah, sampai kayak LBI sampai itu. LBI luar biasa ilmu. Imam Syafi'i buta. Ada satu sejarah yang luar biasa buat dari beliau. Lagi ngajar di masjid. Ngajar di masjid, ngajar ngaji. Kumpul atau di sholat subuh. Di sana kan orang kalau ngaji di sholat subuh, di sholat maghrib. Bikin kelompok. Ini murid tahu-tahu pengen baca, duduk aja di depan. Cukup, nongkrong di depan guru pengen duluan baca. Pakai baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Stop. Ya, cukup. Kenapa guru? Kamu mandi junub dulu. Mandi junub sana. Padahal buta tuh. Mandi junub. Jangan baca dulu, mandi junub. Habis mandi junub, sholat subuh. Masih ada waktu nih, sholat subuh. Dia keluar. Sesuai perintah gurunya dia pikirin sampai dulu. Emang saya suruh mandi junub. Saya mau baca Quran saya mandi junub. Sampai sholat subuh. Dia pikirin, dia pikir. Kata ya Allah, tadi malam saya keluar mandi. Belum sampai lupa mimpi keluar mandi, mau mandi junub langsung sholat subuh. Lah yang kagak tahu jadi tahu. Ya Allah. Dia matanya buta. Tahu orang yang belum sholat mandi junub. Jauh banget kena. Buka syafahnya. Luar biasa. Pas dia udah ya Allah mandi, kemudian sholat, habis sholat turun lagi di depan. Guru, saya udah hadir. Ya, baca kamu sholat. Besar. Wah itu. Nah kita mata melotot.